Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan terkait dari mana sesungguhnya asal-muasal virus corona. Titik terang itu sudah sedikit tampak ketika investigasi WHO menemukan bahwa peternakan satwa liar di Tiongkok kemungkinan besar menjadi sumber pandemi COVID-19. Menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasil laporan investigasi lengkap asal mula virus corona akan dipublikasikan pada minggu-minggu ini. The expert team is working on a summary report which we hope will be published next week, and the full final report will be published in the coming weeks. We look forward to receiving both reports, which will be released publicly. Pekan lalu, tim penyelidik WHO menyatakan virus corona penyebab COVID-19 kemungkinan besar berasal dari hewan yang ada di pasar seafood Huanan. Kendati demikian, tim belum menemukan bagaimana virus sampai di pasar Huanan, Wuhan, Tiongkok. Namun pernyataan ini sekaligus menepis teori yang pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Dan hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Reisa Broto Asmoro dalam konferensi pers BNPB di kanal YouTube Senin siang. Ya, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini, kita akan lihat bersama-sama. Iya, jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri. Lalu kemudian diingat gitu ya, semuanya diingat, direkam oleh tubuh, kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori, dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit. Jadi memang ini artinya jika kondisi kita atau kondisi Anda sehat dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas, ini akan sembuh sendiri. Kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja, yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri, kuman, itu akan ada beberapa tanda respon tubuh, diantaranya ada demam, kemudian ada juga batuk, ataupun juga bisa bersin, atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang yang muncul di bagian tubuh kita. Jadi memang tanda-tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh, maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali gitu ya, memverifikasi istilahnya. Dan jika dalam kondisi kurang baik, ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa. Ya Allah, ini berita kenapa ini mulus sih? Kenapa ya? Yalah, ini nggak selesai-selesai nih. Ya Allah, pandemi kapan sih udahannya? Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabina Zata Amni dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini kita sekarang akan membahas tentang protokol kesehatan 5M dan kesehatan imun untuk hadapi varian baru COVID-19. Prokes 5M dan vaksinasi. Apa sih? Mari kita ulas bersama. Pandemi COVID-19. Dunia digegerkan dengan munculnya makhluk Tuhan yang sangat kecil dan tanpa disadari menjadi wabah penyakit yang hingga kini belum berakhir. Salah satu dampak bagi penderitanya yakni gangguan dalam saluran pernapasan. Adanya berbagai macam upaya yang dibuat oleh pemerintah, yaitu ada yang namanya Prokes 5M. Prokes 5M merupakan salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Prokes 5M ini apa sih? Dan apa aja? Yakni yang pertama ada mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga ada menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir ialah mengurangi mobilitas.
Yang pertama, yakni mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dalam mencegah penularan COVID-19, yakni terutama pada saat yang pertama, sebelum masak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Dan yang ketiga, yakni setelah menutup mulut atau hidung ketika sedang bersin maupun batuk. Yang kedua, yakni menggunakan masker. Pada awal pandemi COVID-19, WHO atau World Health Organization mengatakan bahwasanya penggunaan masker hanya direkomendasikan bagi mereka yang sedang sakit. Namun, seiring berjalannya waktu, virus ini dapat menyerang siapapun. Akhirnya, WHO mengeluarkan aturan baru, yaitu dihimbau bagi seluruh rakyat di berbagai dunia wajib untuk menggunakan masker, baik yang sakit maupun tidak. Yang ketiga ialah menjaga jarak. Dan yang tak kalah penting yaitu menjaga jarak. Dimuat dalam keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tertera menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplets dari orang lain yang sedang bicara, batuk, dan juga bersin. Yang keempat, yakni menjauhi kerumunan. Hal ini juga penting untuk dipatuhi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan ketika sedang berada di luar rumah. Karena semakin ada kerumunan, maka penyebaran virus akan selalu ada. Maka dari itu, hindari tempat keramaian, terutama ketika dalam keadaan sakit dan juga bagi lansia. M yang terakhir, yaitu mengurangi mobilitas. Virus ini bisa berada di mana saja tanpa terkecuali. Jadi, diharapkan jika hal-hal yang dilakukan di luar rumah tidak urgen, lebih baik tetap berada di rumah. Ini sebabnya mengapa pemerintah memberlakukan segala mobilitas dan kegiatan secara daring atau online, yaitu guna memberhentikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi COVID-19 sudah tak asing lagi, bukan? Upaya berikutnya selain pencanangan prokes 5M yaitu ialah vaksinasi COVID-19. Saat ini terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang telah menerima vaksin COVID-19 dengan aman, dan termasuk rakyat Indonesia. Vaksin dinanti-nantikan oleh banyak orang, namun tidak sedikit juga orang yang bertanya-tanya mengenai proses vaksin ini. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. BPOM atau Badan Pemeriksa Obat dan Makanan mengeluarkan EUA atau Emergency Use Authorization terhadap 7 vaksin COVID-19 di Indonesia sejak Januari 2021 hingga kini. 7 macam vaksin di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac, yang kedua vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma, yang ketiga ada AstraZeneca, yang keempat ada Sinopharm, yang kelima ada Moderna, yang keenam ada Pfizer, dan yang terakhir ada Sputnik. Tentu setiap macam yang ada memiliki karakter yang berbeda serta interval yang berbeda pula. Manfaat vaksinasi COVID-19. Yang pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang berat. Yang kedua, yakni melindungi orang lain. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19.
Dan yang terakhir ialah membantu melindungi generasi selanjutnya. Sudah cukup gulita di pandemi ini. Marilah kembali kepada Indonesia yang dahulu. Kembalilah pulih Indonesiaku.